Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema besar kita di hari ini adalah Alfa dan Omega. Ya. Subtema yang tadi pagi itu maknanya. Subtema yang kedua ini adalah pribadi. Alfa dan Omega itu pribadi, Saudara. Siapakah yang mengenakan gelar Alfa dan Omega? Yang awal dan yang akhir. Ketika perjanjian lama di zaman itu, belum ada yang mengenal Tuhan Yesus. Orang Israel menyembah satu-satunya Adonai Elohim. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketika Musa menulis kitab Kejadian, baiklah kita menciptakan langit dan bumi. Kita di situ, Musa belum mengenal Tuhan Yesus. Bagi bangsa Israel, kita di situ itu adalah Allah Bapa dan seluruh malaikat. Sidang ilahi. Atau ada yang menafsirkan gini, karena Allah itu begitu mulia, dijamakkan bahasanya. Elohim, jamakan. Bukan banyak, tapi mulia banget. Itu ya. Tetapi ketika perjanjian baru, Tuhan Yesus sampai di bumi, lahir. Tuhan Yesus menjelaskan, aku dan Bapa dari dulu sudah ada. Jadi sebenarnya kita tahu sejak zaman kekekalan sampai selama-lamanya, itu sudah ada Allah Bapa, sudah ada Tuhan Yesus, sudah ada Roh Kudus. Gitu maksudnya. Ya. Jadi kita harus membaca Alkitab itu sesuai dengan faktanya. Jangan baca perjanjian lama itu Tuhan Yesus loh, mereka belum ngerti. Gitu. Meskipun ada Tuhan Yesus pasti. Siapa yang bilang tidak ada? Itu ya. Nah, masalah Alfa dan Omega, gelar ini pertama kali dipakai oleh siapa? Kita baca saja aslinya di Alkitab. Ya. Kita baca di kitab Yesaya. Yesaya 44 ayat 6. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah lain selain aku. Yang bicara siapa? Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada yang lain. Itu jelas Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada Allah lain. Cuma satu Allah itu. Yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya sepanjang perjanjian lama, pengakuan iman orang Israel itu tetap. Yaitu, dengarlah hai Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Tuhan itu Allah kita. Adonai Echad, Tuhan itu Esa. Allah itu Esa, satu. Pengakuan iman orang Israel. Dan memang Allah cuma satu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu ya, clear ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan Yesaya 44 ayat 6 ini, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yang mengaku yang awal dan yang akhir di situ adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Clear. Kalau itu nggak ada apa yang meragukan sama sekali sih, memang teksnya begitu. Jadi Allah menyatakan dari awal sampai akhir. Artinya gini loh sebenarnya. Allah itu tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Itu maksudnya bukan itu, nanti aku berawal dan berakhir. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dari sisi manusia, Allah ingin mengkomunikasikan itu yang awal dan yang akhir. Segalanya itu aku gitu, kira-kira gitu. Gak ada yang lain, kamu jangan ke yang lain. Nah itu artinya, maknanya sebenarnya itu. Segalanya aku. Jadi pusatnya aku gitu kira-kira. Kau jangan punya ilah yang lain ya. Kan firman yang pertama gitu tuh. Sebenarnya semua mengerucut ke situ. Cuma aku gak ada yang lain. Kalau ngaku Allah yang lain banyak. Allah-Allah lain banyak. Allah asing. Baal, Dagon dan sebagainya. Ngaku Elohim itu. Tapi yang benar cuma satu. Yaitu aku. Tiada yang lain. Gitu. Nah ini sangat jelas nih. Tetapi ketika masuk ke perjanjian baru. Yang maha tinggi, anak tunggalnya, turun ke bumi. Rohnya turun ke bumi. Perhatikan baik-baik. Rohnya turun ke bumi.
bukan daging, roh. Turun ke bumi, masuk ke rahim Maria. Oleh Roh Kudus, dinaungi oleh Roh Kudus, lalu menjadi bayi, janin. Itulah proses inkarnasi namanya. Inkarnasi yang maha tinggi. Ya, menjadi manusia, mengambil rupa manusia sama seperti kita. Supaya kita tidak menebak-nebak Allah seperti apa, enggak tahu nih. Tapi nyata. Hadirat Allah nyata dalam diri kita. Tabernakel tinggal di antara kita, kata Alkitab. Tuhan Yesus hadir sebagai manusia. Ya. Nah, setelah itu kita tahu, oh rupanya Tuhan Yesus turun dari surga, datang sebagai juru selamat, mau menyelamatkan seluruh isi dunia. Ya. Lalu kita baca kitab Wahyu, Saudara. Wahyu pasal 23 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13. Wahyu pasal 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Siapa ini yang dimaksud? Ada orang yang menjelaskan itu Allah Bapa. Ya. Tapi kita mesti pakai Alkitab. Jangan menurut si A, si B. Menurut Alkitab saja. Kan gitu kan? Taunya dari mana ini siapa? Ya bacalah perikop itu. Jangan baca pakai komik lah, pakai apa, pakai pendapat si A, si B. Di ayat di mana dia ada itu dibaca. Ayat 13-nya akulah Alfa Omega. Siapa? Belum tahu. Mungkin Bapak? Ya mungkin. Coba baca ayat sebelumnya. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Siapa yang mau datang? Bapak? Bukan. Tuhan Yesus kan? Karena setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Apakah baik atau jahat. Kan firman Tuhan jelas. Nggak perlu dipermasalahkan, mau udah jelas yang mau datang lagi. Itulah yang Alfa dan Omega. Jadi di ayat ini, yang dimaksud dengan Alfa dan Omega adalah Tuhan Yesus. Di ayat ini. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang bertanya gini, ngapain sih kita belajar gini kayak sekolah Alkitab? Gereja yang benar itu sekolah Alkitab. Bukan motivator. Ngomong yang menyenangkan telinga. Ujung-ujungnya duit. Gereja yang benar itu menyebarkan kebenaran. Ingat ciri gereja yang benar, 2. Dicatat itu baik-baik. Harus ada teladan. Teladan dari gembalanya dan pelayan-pelayan Tuhan semua. Dan jemaat-jemaatnya. Ada amin kan nih? Jangan teladannya gembala doang. Ntar kalau ada salah apa-apa itu memang. Gitu. Termasuk jemaat. Semuanya harus jadi teladan. Yang kedua harus ada kebenaran. Ngajarnya harus benar. Firman Tuhannya harus benar. Sebab firman yang benar, dia memerdekakan. Firman yang salah, mengikat orang itu malahan. Ada Pak firman yang salah? Bukan firman yang salah, diceritakan salah, diajarkan salah. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan kaya raya. Oh, itu membuat orang jadi bodoh. Wah enak nih, kaya. Tapi enggak kaya-kaya. Jadi bodoh itu nanti. Padahal firman yang benar memerdekakan. Orang yang matre jadi sembuh. Orang yang terikat kuasa gelap, lepas. Orang yang hidup di bawah budak dosa, lepas. Enggak jadi budak dosa lagi. Itu, lah kalau dibelokkan lain ya percuma. Hilang kuasanya. Karena bukan firman Tuhan, itu firman dirinya sendiri itu yang ngomong. Ya. Makanya kalau kita belajar ini untuk apa ya? Setiap kebenaran ada implikasinya. Implikasi itu maksudnya dampaknya dalam hidup kita. Ada dampaknya. Ada pengaruhnya. Ada perubahan yang akan dialami. Apa itu nanti kita akan lihat. Siapa itu Alfa dan Omega. Ya. Kalau orang sampai
tidak mengerti ya dia rugi sendiri. Alfa dan Omega. Sebenarnya di Yohanes pasal 1, mulai ayat 1, itu cerita tentang itu juga sebenarnya. Tetapi karena itu agak rumit, nanti itu seminar khusus. Judul seminarnya Sang Logos menurut Alkitab. Ya, Sang Logos menurut Alkitab. Jadi bukan hanya Logos, Sang Logos. Sang itu artinya apa? Pribadi. Pribadi Logos. Nanti kita akan bahas. Lengkap dengan teks asli dan konteksnya. Ya, Bapak Ibu hidup sekali ini punya pilihan sih. Kalau percaya pada ajaran yang beda dengan itu ya silakan. Tapi masing-masing akan mendapat dampak dalam hidup kita. Saya cuma akan menyampaikan apa yang menjadi bagian saya. Yang Tuhan berikan sama saya. Harus disampaikan. Tidak disukai sama orang yang gak apa-apa saya. Gak masalah. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Siapa itu? Siapa itu? Kalau cuma membaca satu ayat, mungkin orang berpikir itu Allah Bapa. Sebagian yang lain berpikir itu Tuhan Yesus. Kalau cuma satu ayat, makanya baca jangan satu ayat. Baca harus lengkap, supaya tahu persis yang dimaksud ini siapa. Ya, jangan bilang gini, nggak apa-apa lah, nggak penting. Oh, nggak penting. Ya kalau nggak penting ya bukan murid Tuhan Yesus berarti. Kan gitu. Ya, jangan menganggap enteng kebenaran. Gelar Alfa dan Omega ini itu dimiliki oleh siapa? Kalau perjanjian lama sudah jelas loh, yang bicara pertama itu Allah Bapa itu. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Kalau Wahyu 1 ayat 8 ini siapa? Coba kita baca ya. Kita buka ayatnya. Wahyu pasal 1 ayat 8. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang sudah ada dan yang akan datang selama-lamanya ada. Siapa itu? Bapak Ibu kalau masih ingat kisahnya Musa. Musa diutus oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh YHWH. Itu Musa bertanya gini. Nanti kalau orang Israel bertanya tentang namamu bagaimana? Gitu. Dijawab oleh Tuhan. Katakan demikian. Ehyeh, Eser, Ehyeh. Aku adalah aku. Ehyeh, Eser, Ehyeh itu sebenarnya artinya gini loh. Aku itu sudah ada. Sekarang pun ada. Nanti pun selama-lamanya ada. Gitu artinya. Ehyeh, Eser, Ehyeh itu sebenarnya. Yang aku itu adalah Allah Bapa. Tentu saja tidak ada Allah lain. Gitu kan ya. Nah, di sini, di ayat ini, siapa? Yang maha kuasa lagi. Ya caranya gampang. Diperiksa saja ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan hal itu. Ya, kita baca mulai ayat 5 misalnya ya. 5. Itu kan ayat 8. Ayat 5-nya. Coba kita perhatikan baik-baik. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Siapa? Tuhan Yesuslah yang melepaskan dosa kita oleh darah Tuhan. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Jadi siapa yang dimaksud yang bicara ini? Diulang. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Yang membuat kita menjadi kerajaan itu siapa? Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Tuhan Yesus kan berarti, kan jelas tuh. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kan gitu kan? Nah, ayat 7, perhatikan nih. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan,
Dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Barulah kalimat itu, akulah Alfa dan Omega. Siapa yang datang di awan-awan? Tuhan Yesus. Kalau sampai nggak ngerti kebangetan. Ini nggak perlu sekolah tinggi-tinggi loh sebenarnya. Tolong dibaca yang urut perikopnya ya. Kalau males baca gampang disesatkan orang. Oh, jelas-jelas Tuhan Yesus. Bapak nggak datang di awan-awan, yang datang Tuhan Yesus. Bapak Ibu pikir baik-baik. Ini sederhana sekali nih. Tuhan Yesus ada bersama Bapak di kekekalan. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan artinya sudah ada belum di kekekalan. Diutus, Tuhan Yesus sendiri berkata begini, aku turun ke bumi. Bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Clear. Dulu di kekekalan, Tuhan Yesus bersama Bapa. Yang turun ke bumi, Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mati untuk kita. Nanti yang datang lagi, Tuhan Yesus lagi. Yang menghakimi setiap orang. Bukan Bapa, Tuhan Yesus. Kalimatnya jelas. Kenapa? Karena Bapa memberikan seluruh kuasa di langit di bumi kepada Tuhan Yesus. Karena kuasa penghakiman diberikan kepada Tuhan Yesus. Bapa tidak menghakimi, itu ayatnya lengkap. Jangan dirubah-rubah. Nanti Tuhan Yesus datang, dibawa ke surga, siapa yang memerintah di surga? Ya Tuhan Yesus lagi. Jadi semuanya ini tentang Tuhan Yesus. Makanya orang benar kristosentris namanya. Pusatnya Tuhan Yesus. Makanya logonya GMM, yang begini itu Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tengahnya salib. Pusatnya Kristus. Itu yang benar. Itu penjelasannya ya. Berapa waktu yang lalu kan kita bikin animasi itu, yang menjelaskan huruf G di depan itu ya. Itu bukan G tidur loh, saudara. Bukan ya. Jadi itu dijelaskan itu huruf Ibrani bet. Sesungguhnya ini adalah bait atau rumah Tuhan. Itu yang di lambangnya GMM itu. Ya. Cuma saya heran, ada aja orang yang nggak ngerti itu komentarnya aneh-aneh. Ini gereja sesat nih, G aja ditidurin. Kita cuma ketawa aja. Aduh, tong kosong nyaring bunyinya. Nggak ngerti apa-apa komentar. Nggak ngerti itu diam dulu. Nggak ngerti itu nanya, kenapa sih Pak kok G-nya digelindingin? Kenapa biar nyentrik? Nanya, asbun, malu-maluin aja. Biarin, biar sakit hati orang. Nggak bener, hidup sekali aja nggak bener. Kalau orang sakit hati ya, iya aku memang salah. Nah bertobat selesai urusannya. Sebab kita juga nggak mau orang sakit hati kok. Kita menyampaikan kebenaran. Cuman kalau orang berasal dari kepalsuan tersinggung, dipikir kita nyerang, padahal bukan. Kita lagi cerita kebenaran. Faktanya begini. Gitu loh maksudnya. Kalau saudara suka yang plesetan ya silakan. Kalau kita nggak suka plesetan. Kalau kita sukanya firman Tuhan 100% akurat. Ada amin nggak nih? Kalau enggak buat apa coba ngumpul-ngumpul di sini? Ngarang aja sendiri di rumah. Emangnya arisan ngumpul-ngumpul. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Gak ada yang lain. Makanya Tuhan berkata begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kelahirannya Tuhan Yesus saja disebut apa? Itu bukti dia bukan manusia biasa. Waktu lahir masih bayi kan? Disebut apa coba? Tuhan Yesus waktu baru lahir. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Maria maksudnya ya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nanti setelah gede atau waktu lahir sudah disebut kudus? Waktu lahir sudah disebut kudus. Anak itu disebut kudus.
Bukan nanti kalau sudah besar disebut kudus. Itu tandanya ia turun dari surga, ia Tuhan yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Sama seperti kita. Supaya kita itu ya, yang maha tinggi aja mengosongkan diri. Lah kau yang kosong kok meninggikan diri. Bingung gak sih? Kadang-kadang kita bingung loh lihat orang ini sombong banget ya. Apa sih yang disombongin? Kaya juga enggak. Kayanya masih kalah sama Salomo. Ya kaya sih tapi kalah sama Salomo. Ganteng juga enggak, gantengan Salomo. Apalagi ya. Hikmatnya ya, kalau berhikmat enggak gitu pasti, enggak sombong. Sombong itu enggak berhikmat pasti. Gitu loh. Kadang-kadang bingung kita. Apa sih yang bisa kita sombongkan? Kan enggak ada. Enggak ada. Rumahku gede Pak. Hak milik. Siapa bilang itu hak milik? Itu di surat doang tulisannya hak milik. Benerannya hak pakai. Waktu mati emang dibawa. Dilepas sudah, bukan milik. Kan gitu kan? Dunia ini gak ada hak milik. Dunia ini fana. Sementara semua yang ada di tangan kita itu. Lepas sebentar. Makanya seluruh dunia ini tidak disebut harta kita oleh Tuhan. Itu harta orang lain. Artinya bukan punya kita. Artinya kalau orang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, ya tidak bisa dipercaya dalam hal besar. Kalau seseorang tidak bisa dipercaya dengan harta yang kecil, ya tidak bisa dipercaya dengan hartanya sendiri. Nah, hartanya sendiri itu disediakan Tuhan di surga, bukan di bumi ini. Kalau di bumi ini harta orang lain. Artinya harta sementara, bukan punya kita. Itu artinya. Makanya ya, kok belajar itu yang benar. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Ia disebut kudus waktu lahir. Itu kata Alkitab. Kalau kata Alkitab apapun ya kita mesti aminkan. Karena Alkitab tidak bisa salah. Makanya saya sering nantang orang. Kalau Alkitab bisa salah, tunjukin saya ayatnya. Nanti kita buktikan. Ayo. Nggak ada sampai hari ini. Ngomong doang. Di YouTube komentar ini, komentar itu. Tapi user bodong. Dicari ini siapa sih? Nggak ada. Fotonya nggak ada. Semuanya nggak ada. Subscribernya juga nggak ada. 0. Postingnya juga 0. Dia bikin channel palsu. Untuk nyerang doang. Lah kalau kayak gitu ceritanya nggak usah dibahas lah ya. Tampil aja nggak berani wajahnya. Mau ngomong kebenaran. Ya kan? Setan aja berani tampil, kok nggak berani? Jadi bagaimana ini? Makanya nggak saya anggap yang begitu-begitu. Ngomong apa aja biarin aja lah. Anggap aja roh halus. Habis nggak nampak wajahnya. Lah wajahnya nggak nampak, dihubungi juga nggak bisa. Ya udah roh halus. Gitu aja. Bapak Ibu Saudara, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Coba kita baca ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Siapa yang pernah mati? Bapak pernah mati? Artinya siapa ini yang dimaksud? Udah jelas, itu Tuhan Yesus. Jangan pernah mengubah-ubah loh. Hidup kita itu tergantung Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Bapa di surga sudah memberikan segalanya sama Tuhan Yesus. Segala hak yang memerintah juga Tuhan Yesus. Barang siapa menolak Tuhan Yesus, dia nggak sampai ke Bapa. Karena satu-satunya pengantara. Ya, kalau kita mau masuk ruang Maha Kudus, lewat Tuhan Yesus. Nggak ada seorang pun sampai kepada ruang Maha Kudus. Kalau tidak lewat Tuhan Yesus. Sebab ruang Maha Kudus yang sebenarnya ada di surga. Hari ini tubuhku bait Allah. Ya, tapi bait Allah nanti di surga yang sebenarnya. Tidak seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, makanya saya suka lagu tadi. Ku masuk ruang Maha Kudus. Tapi harus mengerti lewat Tuhan Yesus. Ya, begitu. Ada amin, saudara?
Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, Alfa dan Omega itu, yang awal dan yang akhir itu, memang gelarnya Bapa di surga. Tapi diberikan kepada Tuhan Yesus juga. Makanya jangan heran kalau segala atribut yang Bapa punya dikenakan sama Tuhan Yesus juga. Tuhan berkata begini, tidak seorang pun melihat Allah. Tetapi anaklah yang menyatakannya. Itu kalimatnya sebenarnya gini, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Tetapi anaklah yang menjelaskannya Allah itu seperti apa, Bapaknya seperti apa. Anak tunggal Bapa. Anaklah yang menyatakannya, yang menjelaskannya, yang mendemonstrasikannya, yang tampil, yang jadi contoh. Gitu maksudnya. Makanya segala atributnya Bapa dikenakan sama Tuhan Yesus. Ia akan disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal. Tapi itu maksudnya Tuhan Yesus, bukan Bapa. Dikenakan oleh sang anak, boleh. YHWH siapa? Bapa, betul. Tapi sang anak boleh pakai. Makanya di kitab Yeremia dikatakan, ia disebut orang YHWH keadilan. Itu Tuhan Yesus. Sang tunas, sang Mesias itu. Itu clear. Karena kalimatnya gini, YHWH akan menumbuhkan sang tunas. Yaitu YHWH keadilan. Yang di depan itu Bapa, yang di YHWH keadilan itu Tuhan Yesus. Itu kalau dibahas lengkap, jelas. Enggak perlu muter-muter, sudah. Itu jelas sekali. Tuhan Yesus diidentifikasi sebagai anak tunggal Bapa. Bersama Bapa, makanya bisa mengenakan gelar yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Bapak Ibu di dalam huruf-huruf Yunani, Alfa mewakili huruf pertama, Omega mewakili huruf terakhir. Maksudnya semua yang ada itu aku. Gitu maksudnya, tidak ada yang lain. Makanya implikasinya kita jangan ke yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan, 10 firman Tuhan dikatakan, yang pertama ditulis sudah jelas, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Yang tertinggi dalam hidup kita itu Tuhan. Jangan ada yang lain. Ya. Kita hidup cuma satu kali. Jangan kita salah pilih, Saudara. Kita mau masuk ruang Maha Kudus dengan apa? Dengan darah anak domba. Siapa itu? Tuhan Yesus. Orang yang tidak menghormati Tuhan Yesus, dia sama dengan tidak menghormati Bapa. Sang Bapa mengutus putranya. Utusannya ditolak. Berarti orang yang menolak itu menolak Bapanya. Sama. Barang siapa menolak sang anak, dia menolak Bapa. Barang siapa tidak memiliki sang anak itu, dia tidak memiliki Bapa. Jelas kok. Makanya hidup orang benar Kristosentris. Pusatnya Kristus. Makanya Rasul Paulus menulis Filipi 2 ayat 5, dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus. Makanya kamu dalam hidupmu bersama jangan agamawi. Ritual sukanya. Sukanya liturgi. Sukanya doa puasa. Doa puasa enggak salah. Tapi kalau sukanya cuma itu, tapi enggak melakukan kehendak Tuhan, ya itu ritual namanya. Kegiatan agama. Padahal orang mau doa puasa, mau berdoa terus dari pagi sampai malam, enggak ada gunanya. Kalau tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau tidak memiliki kasih, kata Alkitab. Itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Gemerincing, kata Alkitab. Itulah yang Tuhan Yesus tidak setuju tuh. Orang Farisi, ahli Taurat itu begitu.
Kalau pakai itu patam, di zamannya Tuhan Yesus ini ya, jangan tersinggung kalau ada orang Yahudi di sana. Pakai itu loh, patam namanya. Kotak hitam diikat di leher, di kepala, isinya ayat Alkitab. Itu patam. Waktu itu ada yang bikinnya gede gitu biar kelihatan, wah dia rohani gitu maksudnya. Gitu. Jangan bikin loh ya. Nanti ibu-ibu bikin prakarya lagi. Kotak itu isinya ayat-ayat Alkitab. Terus diikat, dibawa di dompet biar selamat. Jadi jimat. Saya kadang-kadang ketawa, ini apa sih? Kalau itu bisa jimat ya kita bisa produksi jimat kalau gitu. Di dalam Tuhan gak gitu loh. Kuasa Tuhan itu nyata. Gak perlu liturgis. Makanya kalau ada orang yang berpikiran begini, bertobat hari ini. Ada setan yang gak bisa diusir Pak, kecuali dengan puasa. Bayangin kalau ada yang kayak begitu. Orang kerasukan, gelap, terus kita datang, waduh, gua gak puasa hari ini. Sorry ya, ditahan dulu sehari. Mau puasa dulu kita. Mati dia. Ya enggak? Itu salah loh itu. Ada di Alkitab Pak. Perhatikan kalau baca Alkitab itu di dalam kurung. Apa artinya di dalam kurung? Di teks asli Alkitab tidak ada itu. Itu catatan tambahan. Yang di dalam kurung itu enggak ada di Alkitab. Teks asli sebenarnya. Itu catatan tambahan. Kalau kita lagi jalan ada yang kerasukan, ntar dulu ya, berdoa dulu. Ini gimana sih roh Allah ada dalam diri kita? Setiap saat kuasanya ada. Asal kita hidup kudus, betul. Jangan hidup gak kudus, sok-sokan lagi sama setan. Iya kan? Kalau kita hidup kudus, halo keluar. Itu aja sederhana. Hidupnya gak kudus, keluar lu. Lu siapa? Kayaknya aku kenal deh. Kan kita temenan. Waduh, ya ketahuan temenan. Kan kita ketemu tuh waktu yang di remang-remang itu loh. Ya ketahuan deh. Makanya orang gak berani ngusir setan itu mencurigakan orang itu. Jangan-jangan dia temennya. Sama setan jangan takut saudara. Setan itu kan dulunya, bukan setan, roh jahat. Roh jahat itu kan dulunya malaikat Tuhan. Sepertiga malaikat di surga memberontak. Dibuang ke bumi jadi roh jahat. Jadi roh jahat itu banyak. Tapi kalau setan atau iblis cuma satu, kepalanya. Lucifer itu memberontak. Di kitab Wahyu ditulis sepertiga ekornya menyeret bintang-bintangnya Allah. Sepertiga. Ekornya menyeret sepertiga. Sepertiga malaikat di surga ikut Lucifer. Jadi jumlahnya roh jahat lumayan banyak tuh pasti. Cuma gak tahu berapa. Tapi kalau kita kristosentris, kita punya Tuhan Yesus. Mereka tahu juga tuh, yang ini punya Tuhan nih. Gak bisa disentuh. Gak bisa disentuh. Ada gak yang bisa disentuh setan? Gak ada di antara kita yang bisa disentuh setan. Kecuali kita belum hidup kudus. Masih main-main hidupnya. Kecuali hatinya gak bersih. Nah itu cerita lain. Itu cerita lain. Kalau bersih gak bisa. Percaya deh saudara. Gak bisa. Kalau gak percuma kita belajar. Ya. Dan itu dengan berjalannya umur kita mengalami hal-hal itu. Iya ya gak bisa ternyata dia. Ya. Ada teman saya cerita gini. Ini dia percaya Tuhan Yesus. Dia guru sekolah minggu. Dia cerita suatu hari teman kantornya nanya. Nanyanya gini. Bu, ibu kenapa sih gak bisa disantet? Loh, maksudnya apa ini? Berarti dia coba-coba tuh. Kenapa ya? Gitu. Dia juga gak tahu loh. Emang kamu nyantet ya? Ibu gak bisa pokoknya gitu. Ya kasih tahu dia. Ada roh Allah dalam diri kita. Ada roh kudus. Yang maha tinggi rohnya ada dalam diri kita. Siapa lawan kita? Gak bisa saudara. Jangan takut ya. Yang kita takutkan cuma satu. Kalau hidupku ini tidak memuaskan hati Tuhan. Kalau hidupku ini tidak berkenan. Aduh itu bahaya banget tuh. Itu ibarat anak kecil gitu ya. Kita ditinggal sama orang tua kita gitu. Aduh gitu. Ibarat kita ada di suatu daerah gitu ya. Gak kenal daerahnya. Aduh ini kemana nih?
kayak anak hilang gitu. Wah, itu bahaya itu. Ketakutan kita cuma satu, kalau Tuhan tidak dekat sama kita. Kalau kita ditolak Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkenan, nggak ada yang kita takutkan lagi. Hidup ini paling banter mati kok, nggak ada yang lain. Tapi mati keuntungan bagiku. Kata Alkitab gitu kan? Hidup untuk Kristus, mati keuntungan bagiku. Ada amin? Ada yang nggak amin? Soalnya kalau mati enggak lah Pak. Kayaknya masih lama. Aku belum married Pak. Nunggu married dulu. Saudara, hari ini, siang hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengenakan gelarnya Sang Bapa. Akulah Alfa dan Omega. Oh, itu jelas Tuhan Yesus tuh. Ya. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Itu pasti Tuhan Yesus. Itu enggak perlu dibahas terlalu dalam, itu pasti Tuhan Yesus. Ya. Wahyu 5 ayat 13 sampai 14. Wahyu pasal 5 ayat 13 sampai 14. Perhatikan baik-baik ini. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, siapa itu? Itu Bapa di surga, Pak. Dan bagi anak domba, siapa itu? Nah, itu baru Tuhan Yesus. Jadi makanya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu meskipun bukan secara fisik ya, itu ekspresi. Itu maksudnya itu. Nah, kalimat itu dipakai di kitab Wahyu ini. Yang duduk di atas tahta, oke Bapa. Dan bagi anak domba itu Tuhan Yesus gitu. Dan soalnya ini kalimatnya ya. Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya semua makhluk di surga menyembah yang duduk di atas tahta. Bapa. Menyembah juga dan anak domba itu. Tuhan Yesus. Makanya kita menyembah Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita tidak melalui Tuhan Yesus. Aku mau langsung Pak ke Bapak. Loh, dikasih pengantara nggak mau. Itu melanggar firman itu. Karena itu penebusan dosa itu oleh Tuhan Yesus. Oleh darah anak domba. Makanya kalau ada orang nanya, di mana orang harus menyembah Tuhan Yesus? Kasih satu ayat ini. Semua makhluk di surga menyembah yang duduk di atas tahta dan anak domba itu. Tuhan Yesus. Ya, ini clear loh saudara. Makanya tidak heran kalau di Tuhan Yesus itu menjadi pusat penyembahan kita semua. Karena melalui Tuhan Yesus kita sampai ke Bapa. Tapi boleh nggak Pak kita berdoa langsung ke Bapa? Boleh. Kan Tuhan Yesus juga mengajar kalau engkau berdoa hendaklah demikian. Bapa kami yang di surga. Kan boleh. Tapi jangan Bapa kami di surga terus melupakan Tuhan Yesus. Nah kalau itu salah. Kalau itu salah total. Ya. Itu salah total. Saudara. Kelihatannya benar ke Bapa di surga. Tapi begitu mengabaikan Tuhan Yesus itu salah total. Sebab hanya Tuhan Yesuslah yang pengantara kita. Nanti yang jemput juga Tuhan Yesus. Kita semua. Jadi jangan sampai diplesetkan saudara. Aplikasinya apa kalau kita tahu hal ini? Nah ini lebih penting. Jangan cuma aku ngerti loh jadi pinter. Wah pinter mah gak penting. Mengerti akurat itu bagus. Tapi implikasinya apa dalam hidup kita ini? Jadi kalau kita tahu itu apa dampaknya? Harus tahu kita. Artinya pusat penyembahan kita adalah Tuhan Yesus. Tentu saja Bapa di surga juga, tapi Tuhan Yesus pengantaranya. Artinya dalam seluruh hidup kita harus meneladani Tuhan Yesus. Ia adalah yang awal dan yang akhir. Artinya ia segalanya. Ia diutus Bapa, mewakili Bapa untuk segalanya jadi Tuhan kita. Menjadi juru selamat kita, menjadi teladan yang abadi, dicatat di kitab Ibrani. Teladan yang abadi selama-lamanya. Begitu loh. Makanya ya, kita itu kalau jadi Kristen itu percuma sih kalau nggak seperti Tuhan Yesus. Percuma. Ini dampaknya luar biasa ini.
Kalau Yesus manusia biasa ya. Tapi kalau Tuhan Yesus turun dari surga, loh, yang maha tinggi turun, mengambil rupa seperti kita, rela mati buat kita. Waduh, kalau sampai kita nggak mau bertobat, sampai kita sombong, waduh itu pantas binasa memang. Karena Tuhan sudah menunjukkan contoh nyata. Tuhan bukan Tuhan yang berfirman di surga aja gitu dari jauh gitu. Bukan. Makanya doa kita juga nggak usah teriak-teriak. Tuhan jauh banget gitu, nggak usah. Ya, doa berbisik aja Tuhan sudah tahu. Bahkan sebelum kita bicara Tuhan sudah tahu. Baca hati kita. Makanya doa kita itu tenang aja, Bapa di surga gitu. Nggak usah teriak-teriak pakai speaker segala. Bapa yang di surga, dengar apa enggak? Gampar Tuhan loh ntar. Kita diam aja dengan hati yang tulus, sudah mendengar Tuhan kita. Ya, bukan berarti tidak boleh berdoa kenceng, boleh. Tapi hatinya yang tulus. Nah itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus di zamannya waktu itu. Orang-orang Farisi ahli Taurat kalau berdoa teriak-teriak. Adonai gitu. Wih keren lu, rohani. Nek tau gak lihatnya. Orang-orang seperti itu tidak punya kasih ternyata. Makanya orang yang agamawinya banget itu, waduh, jangan-jangan tidak punya kasih nih. Kalau ada orang yang salah dihukum Pak. Dihukum menurut hukum yang berlaku loh. Tapi Tuhan Yesus gak begitu. Waduh, ini mesti dikhotbahkan ulang ini. Tuhan Yesus menulis sesuatu di tanah. Akhirnya semua orang pergi, gak ada yang berani hukum. Waduh, manusia itu suka menghakimi sesamanya, padahal dia sendiri salahnya sama persis. Kamu jangan banyak omong lu ya. Loh, dirinya sendiri banyak omong. Kamu itu muka jerawatan, dirinya sendiri banyak banget. Itu yang dipakai perumpamaan di Alkitab itu begitu. Keluarkan dulu selumbar di matamu itu. Ya, balok di depan mata nggak kelihatan. Itu di seberang lautan kau lihat. Itu padahal peribahasa sekuler juga ada kan. Kuman di seberang lautan kau nampak. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Diri sendiri salah nyalain orang lain lagi. Makanya mulai sekarang jangan pernah kita salah-salahin siapapun. Amin. Meskipun orang itu memang bersalah. Gak usah kita salah-salahin. Bukan bagian kita nyala-nyala. Bukan bagian kita untuk menghakimi. Justru kita mau menyelamatkan. Ada orang yang buat salah ya. Di gereja misalnya ada orang buat salah gitu. Terus kita hakimi. Dia begitu loh saudara. Dia malu, dia gak balik, hilang. Iya gak? Kalau kita datengin, udah gak apa-apa. Jangan diulang lagi ya tapi ya. Udah, selesai kan, enak kan? Mestinya kita semua begitu loh. Jangan kita jadi orang-orang Farisi modern. Suka nunjuk sana kiri kanan. Nunjuknya ke sana. Jari yang lain nunjuk diri sendiri. Lebih banyak. Waduh. Saya kadang-kadang kenapa sih ya? Khotbah sudah jelas banget gitu kok enggak ya. Lama-lama saya tulisin loh, saya bagiin. Tulisan tangan. Biar kemana-mana ingat iya ya gitu. Aduh, nanti ditulis sendiri di rumah. Hai bro, jangan suka menghakimi ya. Gitu. Ingat Tuhan Yesus. Gitu. Ditulis. Kalau lagi tidur di langit-langit ditulis. Ya. Nanti miring ke kiri. Tulis di tembok kiri. Miring ke kanan. Tulis tembok kanan. Ayo miring kemana lagi lo? Mau melarikan diri kemana? Tutup bantal. Tutup bantal dikasih mimpi buruk nanti. Kita itu gak bisa lari loh sebenarnya. Dari Tuhan gak bisa. Kemana aku akan melarikan diri kata pemazmur. Ke dunia orang mati engkau ada di sana. Ke dasar laut engkau ada di sana Tuhan. Engkau ada di mana-mana. Kemana kita mau lari? Masih berani buat dosa? Emang bisa sembunyi dari Tuhan? Sembunyi dari manusia bisa. Sembunyi dari Tuhan gak bisa loh saudara. Ya,
Hari ini kita dibukakan Alfa dan Omega. Itu yang di kitab Wahyu itu Tuhan Yesus. Mulai sekarang ingat, apa yang dikenakan Bapa, dikenakan oleh Tuhan Yesus juga. Makanya Tuhan Yesus disebut Bapa yang kekal oleh Yesaya. Dinubuatkan. Karena Bapa memberikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita punya Bapa di surga, punya Tuhan Yesus, dan punya Roh Kudus. Lengkap. Kurang apa lagi? Sudah nggak ada yang kurang. Makanya orang benar akan mengatakan gini, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Udah lengkap. Coba kurang apa? Nggak ada yang kurang kan? Semua sudah kan diberikan, minta apa lagi? Semua sudah. Tinggal giliran kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Takut berbuat dosa, berusaha hidup kudus. Kan begitu harusnya. Nggak usah pakai teori canggih-canggih. Begitu apa enggak? Gitu aja. Engkau mengasihi aku enggak? Kata Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku akan melakukan seluruh perintahku. Kalau kamu enggak mengasihi aku, ya kamu memang enggak melakukan sih. Orang yang enggak melakukan perintah Tuhan itu memang enggak mengasihi Tuhan. Intinya cuma begitu. Segala kegiatan agama itu enggak ada gunanya kalau tidak mengasihi Tuhan. Kita melakukan liturgi dan sebagainya itu dalam rangka juga mengasihi Tuhan. Bukan karena kebiasaan agama saja. Gitu loh. Jadi Alfa dan Omega, Sang Alfa dan Omega itu Bapa di surga. Tapi dikenakan juga oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita berhadapan dengan Tuhan Yesus sebagai pengantara supaya kita sampai kepada Bapa. Sang Alfa dan Omega. Perjanjian baru itu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita bersyukur Dia sudah datang menebus dosa kita. Dia sudah bangkit membuktikan maut dikalahkan. Dia sudah memerintah kembali dan nanti menjemput kita. Dan kita pun memerintah bersama Dia selamanya. Amin ya. Saudara sekalian, sebenarnya ya, hidup ini menarik loh. Kalau kita tahu semua, iya juga ya Tuhan. Hidup ini enggak cuma begitu-begitu aja. Ada sesuatu yang kita mau kejar, aku mau dekat Tuhan. Aku enggak mau seperti yang dahulu. Aku tidak mau serupa dengan dunia ini. Kan mestinya begitu loh. Hidup cuma sekali, jangan sampai hidup kita itu sia-sia. Kemarin saya ada tema keluarga Allah, didengerin nanti. Kita hidup sekali ini jadi keluarga yuk. Keluarga di dalam Tuhan. Dimulai di rumah yang kecil, keluarga besar, keluarga inti, keluarga besar. Teman-teman pelayanan di gereja akhirnya. Keluarga Allah kita itu. Jangan ada di antara kita yang saling menyakiti. Ya, kita keluarga Allah. Gitu loh maksudnya. Amin ya saudara ya. Jadi hidup ini pusatnya harus Kristus. Itu yang pertama dicatat. Kristosentris. Yang kedua, masa depan kita ada di tangan Tuhan juga. Sebab nanti yang datang adalah Tuhan sendiri. Yang ketiga, yang selamat adalah yang setia sampai akhir. Hari ini kalau kita setia gitu ya, terus 2 tahun lagi murtad, binasa. Yang setia sampai akhir. Jangan terombang-ambing, jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran lain lagi, saudara. Kan dari dulu itu banyak ajaran yang menyimpang. Dari dulu sejak gereja mula-mula itu, sejak gereja pertama itu, ya itu banyak yang menyimpang memang ajaran tuh. Ada yang begini, ada yang begitu. Waduh. Dan yang diserang dari dahulu oleh iblis itu selalu Tuhan Yesus. Karena pusatnya Tuhan Yesus keselamatan. Tuhan Yesus itu, Tuhan itu begini, begitu, dirubah-rubah dari Alkitab. Itu sebenarnya pekerjaan iblis loh. Memang gak ngajarin orang jadi jahat, enggak. Tapi mengalihkan penyembahan itu, wah itu sudah fatal sekali itu. Itu fatal sekali. Itu fatal. Jangan pernah mendengar ajaran yang salah. Meracuni pikiran dan perasaan. Nanti dari buahnya kita tahu, oh dia sekarang berubah ya. Kalimatnya sudah berubah, sudah tidak punya etika, sudah tidak peduli sama Tuhan Yesus, gitu. Ya, teman saya ada yang ngatain gini ya mas, sama saya. Saya tuh gak peduli kok Yesus ada gak ada. Lu siapa dalam hati saya? Kurang ajar kau ya. Saya gak peduli kok Yesus mau dari atas, dari bawah, dari samping.
Serius kalimatnya kayak gitu. Yang penting saya mau hidup seperti dia. Loh, aneh. Aneh banget ya. Ya, ada orang nanya saya gini, apa gunanya? Tuhan Yesus mau turun dari surga kayak, mau turun dari mana kayak? Gak penting katanya. Loh, waduh, saudara, firman Tuhan itu jangan dipermainkan begitu. Ya, jangan saudara, kita itu siapa sih? Kita dikasih Tuhan, jangan kurang ajar sama Tuhan. Dulu orang Israel kurang ajar sama Tuhan di zamannya Maleaki. Ini sangat powerful ini yang kasus ini. Di zamannya Maleaki, kan zaman itu masih zamannya Taurat tuh, Taurat belum dibatalkan. Bangsa Israel memberi persepuluhan. Persepuluhan dari kambing domba, tapi dipilihin yang cacat buat Tuhan. Waduh, itu dicatat di Maleaki, kamu kurang ajar. Gitu. Itu dikasih yang cacat, jadi kasih persembahan ke Tuhan tapi yang cacat. Terus berani lagi sama Tuhan. Kan Tuhan kasih tahu kamu menipu aku. Kata mereka gini, dengan cara apa aku menipu kamu? Gitu, berani. Saudara kalau punya anak gitu gimana? Kamu nakal ya nak? Gimana nakalnya Pak? Loh, waduh, nantangin. Aduh, parah ini. Itu bangsa Israel tuh, 6 kali minimal dicatat, saya baca itu. Berani nantang, gimana caranya? Gitu. Enggak. Datang kepada Tuhan, mempersembahkan yang cacat, bayangin. Hari ini aplikasinya dahsyat itu. Kita datang kepada Tuhan, kita cacat gak? Kalau kita masih cacat, cepetan bertobat. Berani datang kepada Tuhan dalam keadaan cacat, itu menghina Tuhan loh. Makanya firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya Tuhan, mestinya gitu ya. Aku berusaha hidup kudus Tuhan, meskipun belum 100%. Nah itu sikap hati yang benar. Jangan pede gitu. Padahal nyebelin. Nanti Tuhan bilang, waduh, ini dia, ini zaman Maleaki lagi nih. Ini lebih parah nih. Udah dapat Injil, udah dapat kebenaran, udah Tuhan Yesus mati di kayu salib, sudah bangkit, tinggal nunggu sebentar lagi datang. Masih begini, datang kepada Tuhan dalam keadaan cacat begini. Waduh, jangan saudara ya. Bagaimana kita mau masuk ke ruang Maha Kudus kalau dalam keadaan cacat? Tidak ada seorang pun bisa masuk atau naik ke gunung Tuhan. Kecuali orang yang suci hatinya. Kecuali orang yang hidupnya suci. Saudara kalau zaman sekarang mendengar kata suci udah jangan aneh. Orang dunia sana kalau mendengar kata suci, suci. Gitu. Gak biasa. Kenapa? Bayangannya suci itu aneh-aneh. Saya ingat waktu saya ngajar di Petamburan ya. Mahasiswa itu semester berapa ya? Bukan semester 1 loh padahal. Mungkin semester 5 kali. Saya tanya itu mahasiswa. Kita harus hidup kudus. Amin Pak. Menurut kamu kudus itu apa? Kudus itu gini loh Pak. Nanti kita di surga pakai baju putih-putih. Nah ini putih-putih. Nah, itu kudus. Habis ya waktu saya. Kenapa akhir-akhir ini saya dikasih alarm terus ya? Apa khotbah saya kelamaan kali ya? Ya loh udah berapa kali ya? Aduh Tuhan. Saya tanya mahasiswa ini bilang gini, hidup kudus itu bajunya putih-putih Pak. Terus saya tanya dong, tiap hari putih-putihnya? Iya. Oh, terus ngapain? Terus kita nyanyi Pak di depan. Sampai kapan? Selama-lamanya Pak tugas nyanyi di gereja. Selama-lamanya. Di dunia aja suaraku fales, nanti di gereja suruh nyanyi. Waduh takut ke gereja. Makanya banyak orang gak pengen ke gereja. Gak pengen ke surga. Surga digambarkan seperti itu. Baju putih terus, betapa gak variasinya tau gak? Ini putih aja masih ada hijau, ada hitam. Coba aja setiap hari putih terus sepanjang setahun. Makannya harus nasi putih terus. Minumnya harus air putih terus. Rambutnya jadi putih lama-lama. Orang suci banget itu namanya. Suci itu gak gitu saudara. Mau bajunya mau hitam, mau kaos oblong, mau batik, mau hijau.
Malah bagus warna-warni. Betul nggak? Malah bagus. Makanya kita diciptakan juga warna-warni. Ada yang kulitnya putih, ada yang hitam manis, ada yang kuning, ada yang macam-macam. Enak kan? Wajah juga beda-beda. Saya lagi membayangkan kalau Tuhan menciptakan semua sama gitu. Wajahnya sama semua. Oh, kita ketemu gitu. Ngeri kan? Ini apa ini? Sama semua. Justru warna-warni kan enak gitu. Waduh, kita ketemu ibu itu. Waduh, mantep nih. Bisa tua pun itu menarik loh. Tuh dia dulu muda ya, sekarang sudah tua. Menarik. Nanti balik muda lagi di surga, jangan khawatir. Ya. Kan gitu. Kita itu sesungguhnya ya, umat yang sangat diberkati. Amin. Sangat beruntung. Sangat, apa namanya, diberkati, beruntung, berbahagia. Sang Alfa dan Omega di pihak kita. Kita ditebusnya. Ia segalanya, tidak ada yang lain. Tinggal giliran kita. Yuk kita berubah. Yuk kita masuk ruang maha kudusnya Tuhan. Menyucikan diri dan masuk ke dalamnya. Begitu saudara. Ya. Jadi hikmat di siang hari ini implikasinya jelas. Kalau kita datang kepada Tuhan, Sang Alfa dan Omega. Persiapkan diri baik-baik. Jangan hidup kita masih cacat, berani menghadap. Kita dilayakkan oleh darah domba Allah. Tapi bukan berarti kita ya sudah begini saja. Oh enggak, tugas kita menyucikan diri terus-menerus. Dalam segala hal. Bicara yang benar. Makan yang benar. Memandang lawan jenis yang benar. Ya, jangan dengan mata berbentuk keranjang. Bergaul yang benar. Anak Allah itu bergaulnya beda. Bergaulah dengan orang benar. Dengerin firman yang benar juga. Yang salah jangan didengerin. Racun itu bagi jiwa. Ya, begitu harusnya. Amin semua. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Oh ya Bapak Ibu, saudara sekalian. Nanti di bulan Juni kita adakan retreat. Sudah setahun berlalu tuh yang lalu. Adakan retreat. Jadi Bapak Ibu, saudara bisa menabung mulai sekarang. Ya, kita dapat harga yang bagus, jadi nggak mahal kalau dibandingkan yang lain. Kalau ada Bapak Ibu yang diberkati, menanggung beberapa orang. Karena gereja juga menanggung banyak orang kan. Ada banyak anak STT, ada banyak lah pokoknya. Kita yang diberkati lebih menanggung yang kurang gitu ya. Pak saya menanggung 1 atau 2 boleh. Pak saya menanggung diri sendiri nggak apa-apa juga. Pak saya tolong ditanggung. Nggak apa-apa juga kalau memang perlu ditanggung. Tapi jangan nggak perlu ditanggung. Pak saya boleh ditanggung nggak lah. Capek dari tadi khotbah Alfa Omega masih begitu. Ya, kita itu keluarga sebenarnya. Ya. Yang kedua, Sabtu depan ada seminar seri baru. Nama Tuhan. Yang lalu kan 7 natur tuh, 7 natur kebenaran. Ini seri nama Tuhan. Kan dunia ini ribut namanya siapa sih? Yahweh, Yehova. Sebenarnya siapa? Bukan semua itu nanti kita bahas. Berdasarkan fakta Alkitab. Bukan berdasarkan kata saya. Ya, amin ya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk. Namamu kudus, Tuhan.
kami yang di surga, terima kasih untuk firman kebenaran. Terima kasih untuk gereja mula-mula, GMM. Kami percaya Tuhan, gereja ini ada karena Engkau, bukan karena kami. Engkau pakai terus secara luar biasa, secara ajaib, menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Ajari kami untuk menjadi gereja Tuhan yang cemerlang, yang ideal di mata Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang memiliki hati yang tulus untuk melayani. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarganya, sehingga mereka benar-benar mengerti berkat Tuhan untuk memberkati juga. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang sebelum kami sudahi pertemuan ini, layakkan setiap kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat, marifat, kepekaan, kecerdasan turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.